Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran konsep berpikir dalam sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun, juga berarti pertumbuhan, asal-usul, keturunan, silsilah. Menurut KBBI, sejarah yaitu 1. Asal-usul, keturunan, silsilah. 2. Kejadian yang terjadi pada masa lampau. 3. Uraian tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Menurut para ahli, 1. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendah lingkaran disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. 2. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Dalam arti objektif yaitu proses sejarah dalam aktualisasinya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Dalam arti subjektif yaitu suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Jadi, pengertian sejarah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Yang kedua, berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani diakronik yang terdiri dari dua kata, yaitu dia yang artinya melampaui, melewati, dan kronik yang artinya waktu. Jadi, berpikir diakronik adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik mementingkan suatu proses sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Contohnya, 1. Di masa Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. 2. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Tujuan berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani kronos yang artinya waktu dan logos artinya ilmu. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan terjadinya dari awal hingga akhir. Kronologi diperlukan dalam sejarah agar tidak terjadi anakronisme sejarah. Contoh kronologi dapat dilihat dari detik-detik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, periodisasi. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani periode yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu. Sebelum melakukan periodisasi, kita harus lebih dahulu mengetahui dasar pembagian periodisasi. Salah satu sejarawan, yaitu Wycliffe, membuat periodisasi dalam sejarah Indonesia modern. Contoh periodisasi sejarah Indonesia. 1. Masa prasejarah. 2. Masa Hindu-Buddha. 3. Masa Islam. 4. Masa kolonisme Barat. 5. Masa pendudukan Jepang. 6. Masa revolusi. 7. Masa Orde Lama. 8. Masa Orde Baru. 9. Masa Reformasi. Yang kelima, berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani shin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Berpikir sinkronik adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada waktu tertentu dengan lebih mendalam. Ciri-ciri berpikir sinkronik. 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Cakupan kajian lebih fokus. 5. Kajian lebih sistematis. Dan 6. Kajian lebih serius dan mendalam. Perbedaan pendekatan diakronik dan sinkronik dapat dilihat ketika akan mengamati suatu fenomena revolusi. Misalnya, revolusi Indonesia seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Melalui pendekatan diakronik, revolusi tersebut akan dikaji secara kronologis. Sedangkan pendekatan sinkronik dengan membandingkan revolusi di tempat lain. Pendekatan berpikir sinkronik sangat penting dalam sejarah. karena sinkronik akan menjelaskan suatu peristiwa dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungan, dan sosial budayanya. Pendekatan diakronik digunakan oleh ilmu sejarah, sedangkan pendekatan sinkronik digunakan oleh ilmu-ilmu sosial.
Yang keenam, perubahan dan keberlanjutan. Perubahan adalah peristiwa yang membuat perbedaan. Contoh perubahan dalam suatu peristiwa sejarah adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia yang dahulunya terjajah, kemudian menjadi masyarakat yang merdeka. Jenis perubahan ada dua macam. 1. Perubahan berlangsung secara lambat atau evolusi. 2. Perubahan yang berlangsung secara tepat atau revolusi. Keberlanjutan adalah rangkaian dari beberapa peristiwa. Jadi, setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa yang lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!